A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah, bagaimana kabar kalian? Baik-baik bukan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat. Amin. Alhamdulillah pada semester 2 kali ini kita memasuki bab 2 dalam pelajaran Tarikh Islam menggunakan buku Aku Cinta Tarikh Islam. Bab 2, Mukjizat para Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Alif, arti mukjizat dan Ulul Azmi. Mukjizat berasal dari bahasa Arab yang artinya melemahkan, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak mampu. Mukjizat merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Sesuatu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang calon nabi disebut irhash. Sesuatu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang calon nabi disebut irhash. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, dan untuk melemahkan segala macam usaha dan alasan orang kafir dan penentang Islam, dan menyeru kepada umat agar percaya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang harus ada dalam mukjizat antara lain: 1. Kejadian luar biasa. 2. Tampak pada diri seorang nabi. 3. Ada tantangan dari kaum yang tidak percaya kedudukan nabi. 4. Manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut. Lazimnya nabi atau rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Misalnya untuk membela diri atau menjawab tantangan orang-orang kafir. Dalam Al-Quran, mukjizat biasanya disebutkan dengan kata-kata ayat atau burhan, yang berarti bukti atau keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In nasha' nunazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Asy-Syu'ara ayat 4. Artinya, jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan pada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Asy-Syu'ara ayat 4.
Setiap muslim wajib mempercayai mukjizat yang dimiliki nabi dan rasul. Mengingkari mukjizat nabi dan rasul berarti mengingkari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, orang yang mengingkari mukjizat nabi dan rasul termasuk orang kafir. Secara bahasa, kata ulul azmi terdiri dari dua suku kata, yaitu ulu dan al-azmi. Ulu berarti memiliki, sedangkan kata al-azmi berarti keteguhan hati, kukuh, tegar, sabar. Arti ulul azmi menurut istilah adalah sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi yang wajib diketahui dalam agama Islam, terdapat 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi adalah Nabi dan Rasul yang terkenal kesabaran dan ketabahannya dalam menjalankan tugas, sehingga kesabaran mereka dipuji Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai contoh kesabaran yang baik. Hal itu diterangkannya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Al-Ahqaf 35. Artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. PS Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Semua nabi yang diketahui mendapatkan gelar ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati luar biasa serta kesabaran tinggi ketika menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan penolakan dan berbagai usaha untuk menjatuhkannya. Mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaum yang menolak dakwahnya, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kaum mereka. Sifat-sifat dan kriteria ulul azmi: memiliki keteguhan dan kesabaran yang tinggi ketika berdakwah, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaum yang menolak dakwahnya. Ini pakai hak ya, dakwah.
Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kaumnya. Nabi dan Rasul yang bergelar ulul azmi. 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Mukjizat para nabi dan rasul ulul azmi. 1. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat kapal dari kayu yang akan ditumpangi oleh Nabi Nuh dan pengikutnya, serta semua jenis binatang secara berpasang-pasangan ketika terjadi bencana banjir. Melihat kaumnya yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, membuat Nabi Nuh menangis karena sekian ratus tahun beliau berdakwah, hanya sedikit dari umatnya yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Selama dalam pembuatan perahu tersebut, banyak dari kaumnya yang mengolok-olok dan menganggap bahwa Nabi Nuh alaihissalam gila. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hembusan angin topan yang sangat dahsyat. Sedangkan hujan turun dengan sangat lebat dan mata air bersumber di mana-mana. Kemudian Nabi Nuh menyeru kepada pengikutnya dan hewan yang berpasang-pasangan untuk naik ke dalam perahu tersebut. Air pun tak henti-hentinya mengalir dan menenggelamkan negeri Armenia. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya selamat berada di atas perahu. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan julukan ulul azmi karena kesabarannya yang tinggi. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Umat Nabi Nuh alaihissalam adalah penyembah berhala. Ada 5 berhala utama mereka, yaitu Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, dan Nasr, yang dulunya adalah pemuka mereka. Nabi Nuh alaihissalam tanpa menyerah terus-menerus mendakwai keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Usianya hampir 1000 tahun dan jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an tidak mempercayai ajaran yang dibawanya dan menjadi musuhnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang ditenggelamkan dengan banjir yang dahsyat dan semuanya mati kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang lainnya adalah dapat menyembuhkan berbagai penyakit meski dari kotoran manusia. 2. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak masih bayi, Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua yang disebabkan oleh perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir.
Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan Raja Namrud dan masyarakat penyembah berhala, termasuk ayahnya yang bekerja sebagai pembuat berhala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus menerima ujian yang berat, yaitu dibakar hidup-hidup. Namun karena iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keselamatan baginya. Bertahun-tahun usia pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang wanita Mesir bernama Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk mengasingkan istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah Gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun, perintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan putranya. Hal ini pun ia laksanakan, meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau rela mengorbankan putranya Ismail untuk disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu pendiri Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya memperoleh Alkitab dan hikmah supaya dihindarkan dari kemusyrikan dan penyembah berhala. Dalam berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan seorang raja yang kejam, Namrud namanya. Dan beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibunuh oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Kejadian ini merupakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin. 3 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bin Imran dari keturunan Yakub. Yakub pakai ain dan ini qaf ya. Yakub bin Ishaq. Diperkirakan hidup pada tahun 1408 sampai 1527 sebelum Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di Tanahan Tih. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Beliau termasuk nabi yang mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya yang tinggi dalam menghadapi dan berakidah dan berdakwah kepada Fir'aun. Selain itu, ia juga nabi yang sabar dalam memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. Nabi Harun yang ditugasi mengganti tugas Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam hendak dibunuh.
Dalam melaksanakan tugas dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa mukjizat, di antaranya tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa menjadi ular besar dan dapat mengalahkan ular-ular ciptaan ahli sihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa alaihissalam membelah laut ketika terjebak di tepi Laut Merah karena dikejar oleh pasukan Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya dan terbelahlah Laut Merah itu sehingga Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya bisa menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Namun Fir'aun dan tentaranya yang mengejar mereka dari belakang tenggelam di Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang lain adalah tangannya yang berseri-seri dapat mengeluarkan cahaya. 4. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Dawud diperkirakan hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 32 Masehi. Ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau tidak wafat disalib, melainkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Beliau adalah nabi yang mendapat julukan Ulul Azmi karena banyak memiliki kesabaran dan ketangguhan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika Nabi Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan muridnya, menghadapi fitnah, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Namun ajaran Nabi Isa alaihissalam belumlah sempurna sebab ia menyatakan bahwa akan ada nabi sebagai penerus ajarannya. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah mampu membentuk tanah menyerupai burung dan meniupkan ruh kemudian menjadi burung. Nabi Isa alaihissalam juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Isa alaihissalam menghidupkan 4 orang. Pertama Al-Aziz, yaitu temannya. Kemudian dua orang anak laki-laki. Hati-hati dalam menulis ya. Ketika kita mau bilang 2, cukup pakai dal saja, nggak usah pakai titik. Kalau pakai titik ini rancu, apakah ini bahasa Arab, apakah pegon. Kemudian kalau menulis orang itu biasanya pakai huruf yang berharokat fathah. Artinya ketika hamzah ditaruh di bawah, orang akan cenderung membaca dengan harokat kasroh.
iwrong. Nah, begitu ya. Jadi maksudnya 2 orang. Kemudian 2 orang anak laki-laki dari seorang tua dan seorang anak perempuan, anak satu-satunya dari seorang ibu. Mereka adalah 3 orang yang mati di zamannya. Dan Nabi Isa alaihissalam membangkitkan pula Syam bin Nuh atas permintaan orang Yahudi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang lainnya adalah 1. Lahir tanpa adanya seorang ayah. 2. Dapat berbicara ketika masih bayi untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. 3. Bisa mengetahui Taurat asli Nabi Musa yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. 4. Membentuk tanah, menyerupai burung, dan meniupkan roh yang kemudian menjadi burung. Ini maksudnya ada baknya apa tidak ini? Kalau ada baknya yang kemudian. Ini pakai ain biasa aja ya. Yang kemudian menjadi burung. 5. Menyembuhkan orang buta. 6. Menyembuhkan orang yang berpenyakit supak atau kusta. 7. Diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya, meskipun ia tidak menyaksikannya langsung. 8. Menurunkan makanan Ma'idah dari langit karena permintaan Hawariyun. 5. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alifnya ya. Kalau ada alifnya seperti ini wa aslam bacanya. Yang benar wawu sin lam mim, alifnya semua dibuang. Dengan menunjukkan telunjuknya, beliau bisa membelah bulan dan merapatkannya kembali ketika umatnya kekurangan air. Dari sela-sela jari beliau dapat mengeluarkan air yang cukup untuk diminum dan untuk berwudu oleh banyak orang. Peristiwa Isra Mi'raj, yakni diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bahasa seperti ini, masjid cukup dipakai dal saja ya. Alnya kepada al-haram, asli, Masjidil Haram. Ke Masjid Al-Aqsa, begitu saja ya, karena ini asli, jadi tidak semua yang asli itu harus dipegonkan. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, di mana dalam peristiwa ini difardukannya sholat 5 waktu adalah mukjizat lain dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar
bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Quran sangat universal di sepanjang zaman yang memuat berbagai hal yang menyangkut kehidupan seluruh makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Juga berbagai macam ilmu pengetahuan dan hikmat. Di dalam Al-Quran juga terkandung kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan merupakan kitab suci terakhir. Sesudah Al-Quran tidak ada lagi kitab suci dan akan tetap terjamin kesuciannya sampai akhir zaman. Isi Al-Quran tidak akan tambah dan tidak akan berkurang satu huruf pun, karena Al-Quran dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jim, meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nama dan gelar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan nama dan gelar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain Ahmad, yang paling terpuji karena akhlak mulia dan paling banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhyi, pengikis atau penghapus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikis kekufuran dengan mengutusnya. Al-Hashir, penghimpun, sebab nanti di hari kiamat seluruh manusia terhimpun di hadapan beliau. Ada yang mengatakan di bawah perintah beliau. Al-Aqab, penutup, karena beliaulah Nabi dan Rasul penutup. Muqafa, yang mengikuti. Maksudnya mengikuti dan melanjutkan jejak risalah para nabi. Nabiyyu Taubah, meski beliau sudah ma'sum, pakai shod ya, ma'sum, dalam arti bersih dan terjaga dari dosa, namun beliau banyak bertaubat. Nabiur Rahmah, beliau adalah seorang nabi yang penuh kasih sayang. Nama-nama tersebut berdasarkan penuturan beliau sendiri. 2. Nasab Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku Sahih Bukhari bab Mab'asun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhir bin Nuzur bin Ma'ad bin Adnan.
3. Nabi Muhammad di mata penduduk Mekah. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap Tuhan berhala. Namun demikian, beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. Karenanya, beliau terkenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. 4. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit beban yang ditanggung Nabi Muhammad SAW dalam memberikan dakwah ajaran yang dibawanya. Ejekan, makian, perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Mekah. Namun itu semua tak membuat kesabarannya luntur. Dalam riwayat Imam Bukhari, penulisan imam sebaiknya juga asli ya. Kalau begini dikira amam, umam, ya imam, alif, mim, ditambah alif di sini ya. Terus mim, Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu'ad pernah mencampakkan kotoran unta kepada Rasulullah SAW, sementara beliau dalam keadaan sujud. Beliau terus sujud hingga putrinya, kalau begini Pataria, putrinya ditambahi wawu ya, biar lebih bunyi u gitu ya. Putrinya Fatimah datang membuangnya. Perlakuan kasar kaum Quraisy makin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kerasulannya. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. Namun ternyata di sini juga beliau tidak diterima. Malah penduduk sempat menyuruh anak-anaknya untuk melemparinya dengan batu. 5. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap Nabi Muhammad SAW tidak membuat beliau serta-merta menduakan mereka dengan azab. Ya, contoh kita mau menulis doa karena pakai aslinya ya. Kalau begini ini bisa dibaca menduakan. Apanya yang diduakan? Dikira 1, 2 begitu ya. Ditulis saja pakai ain, mendoakan. Thaif itu sebetulnya pakai hamzah aslinya. Ini yang terkadang kita bisa menjadi harusnya ain dibaca hamzah atau harusnya hamzah dibaca ain. Ini bisa kebalik-balik ya. Kalau memang aslinya Thaif, mending nggak usah dibikin ain. Biar kelihatan ke Arab-Araban malah jadi keliru. Biasa aja, Thaif. Mendoakan maksudnya ya. Mendoakan mereka dengan azab. Tapi justru sebaliknya. Bahkan saya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari
keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kata beliau, saat malaikat menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubais dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Taif. Dan bagaimanapun juga kasarnya perlakuan dan ancaman dari kaum musyrik penduduk Mekah kepadanya dan umat pengikutnya, tapi itu tidak membuatnya dendam kepada mereka. Di saat pembebasan Mekah pada tahun 8 Hijriah, malah beliau memberikan maaf kepada penduduk Mekah. 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nah, ini pakai dode bukan lo ya, karena ini sebuah doa radhiya, ridho. Ini bukan pakai alif tapi pakai ain. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Diberi kemenangan dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan. 2. Bumi dijadikan tempat sholat dan suci untukku, maka siapapun di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat hendaklah dia melakukannya. 3. Dihalalkan untukku harta ghanimah ya, dibikin asli saja. Kalau begini jadi nganamah ya, ghanimah, dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. Sabalam, sebelum dikasih wawu. 4. Diberi syafaat. 5. Dahulu Nabi diutus hanya pada kaumnya, tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6. Ibadah beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pakai ain ya, Rasulullah SAW pernah sholat hingga 2 kakinya membengkak. Lalu beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjawab, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? 7. Cara bicara Rasulullah SAW. Hindun binti Halah berkata, ia selalu tampak sendu, selalu merenung dalam, dan tidak pernah tenang. Tenang ya, bukan tentang. Ia banyak diamnya. Ia tidak pernah berbicara yang tidak perlu. Ia memulai dan menutup pembicaraannya dengan sangat fasih. Pembicaraannya singkat dan padat, tanpa kelebihan kata-kata dan tidak kekurangan perincian yang diperlukan. Ia berbicara lembut, tidak pernah kasar atau menyakitkan. Ia selalu menganggap besar
anugerah Tuhan betapapun kecilnya. Ia tidak pernah mengeluhkannya. Ia juga tidak pernah mengancam atau memuji berlebih-lebihan apapun yang ia makan. Tetapi jika hak seseorang dirampas, ia akan sangat murka sehingga tidak seorang pun mengenalnya lagi, dan tidak ada satu pun yang dapat menghalanginya sampai ia mengembalikan hak itu kepada yang punya. Ketika menunjuk sesuatu, ia menunjuk dengan seluruh tangannya. Ketika terpesona, ia membalikan tangannya ke bawah. Ketika berbicara, terkadang ia bersedekap atau merapatkan telapak tangan kanannya pada punggung ibu jari kirinya. Ketika marah, ia palingkan wajahnya. Ketika tersinggung, ia merunduk. Ketika tertawa, gigi-giginya tampak seperti untaian butir-butir hujan es. 8. Cara Rasulullah SAW duduk. Imam Husain berkata, nah ini kan seperti tadi ya sudah kita bahas, kalau memang mau menulis imam secara background, ketika aslinya memang imam mending ditulis imam. Husain pakai H ya, biar kita terbiasa fasih, mana yang H, mana yang H. Kalau begini bisa rancu nantinya. Imam Husain berkata, kemudian aku bertanya kepadanya tentang cara Rasulullah SAW duduk. Ia menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah duduk atau berdiri tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah memesan tempat hanya untuk dirinya dan melarang orang lain duduk di situ. Ketika datang di tempat pertemuan, ia duduk di mana saja tempat tersedia. Ia juga menganjurkan orang lain untuk berbuat yang sama. Ia memberikan tempat duduk dengan cara yang sama sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa orang lain lebih mulia ketimbang dia. Ketika seorang duduk di hadapannya, ia akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu berdiri atau meninggalkannya. Jika orang meminta sesuatu kepadanya, ia akan memberikan tepat apa yang orang itu minta. Jika tidak sanggup memenuhinya, ia akan mengucapkan kata-kata yang membahagiakan orang itu. Semua orang pada akhlaknya, sehingga ia seperti ayah bagi mereka, dan semua ia perlukan dengan sama. Maksudnya perlakukan dengan sama ya. 9. Majelisnya Rasulullah SAW. Majelisnya adalah majelis kesabaran, kehormatan, kejujuran, dan kepercayaan. Tidak ada suara keras di dalamnya dan tidak ada tuduh-tuduhan yang buruk. Tidak ada kesalahan orang yang diulangi lagi di luar majelis. Mereka yang berkumpul dalam pertemuan memperlakukan sesamanya dengan baik dan mereka satu sama lain terikat dalam kesolihan. Mereka rendah hati
sangat menghormati yang tua dan penyayang kepada yang muda, dermawan kepada yang fakir, dan ramah kepada pendatang dari luar. 10. Cara Rasulullah bergaul dengan sahabatnya. Aku bertanya kepadanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita selalu lembut hati dan ramah. Ia tidak kasar dan tidak berhati keras. Ia tidak suka membentak-bentak. Ia tidak pernah berkata kotor. Tidak suka mencari-cari kesalahan orang. Juga tidak suka memuji-muji berlebihan. Ia mengabaikan apa yang tidak ia sukai dalam perilaku orang begitu rupa sehingga orang tidak tersinggung dan tidak putus asa. Ia menjaga dirinya untuk tidak melakukan 3 hal: bertengkar, banyak omong, dan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ia juga menghindari 3 hal dalam hubungannya dengan orang lain: mengecam orang, mempermalukan orang, dan mengungkit-ungkit kesalahan orang. Ia tidak pernah berkata kecuali kalau ia berharap memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia berbicara, pendengarannya menundukkan kepalanya, seakan-akan burung bertengkar di atas kepalanya baru kalau ia diam. Pendengarnya berbicara. Mereka tidak pernah berdebat di hadapannya. Jika salah seorang di antara mereka berbicara, yang lain mendengarkannya sampai ia selesai. Mereka bergiliran untuk berbicara di hadapannya. Ia tertawa jika sahabatnya tertawa. Ia juga terkagum-kagum jika sahabatnya terpesona. Ia sangat penyabar kalau ada orang baru bertanya atau berkata yang tidak sopan. Walaupun sahabat-sahabat keberatan, ia biasa berkata, jika kamu melihat orang yang memerlukan pertolongan, bantulah ia. Ia tidak menerima pujian kecuali dari orang yang tulus. Ia tidak pernah menilai pembicaraan orang kecuali kalau orang itu melampaui batas. Ia menghentikan pembicaraannya atau berdiri meninggalkannya. Rangkuman 1. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan musuh-musuhnya. 2. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam berdakwah dan menghadapi ujian. 3. Hanya Nabi dan Rasul yang menerima gelar ulul azmi. 4. Kepribadian Nabi dan Rasul ulul azmi harus menjadi tauladan. 5. Nabi Muhammad SAW dalam segala segi kehidupan telah menunjukkan kesempurnaan akhlak mulia untuk menjadi tauladan dan panutan semua umat manusia. Selanjutnya ada evaluasi penilaian di sini untuk menambah dan memperdalam pemahaman kita tentang sejarah yang sudah kita pelajari bersama.
Di sini ada pilihan ganda. Berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, jim, atau dal. Karena ini pilihannya 4 sudah ya. Ini di sini baru tertulis 3. Untuk jawaban yang benar, kurang benar di sini ya. Silahkan disalin terlebih dahulu. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15. Selanjutnya B atau yang ba. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal, silahkan disalin. Ditulis di buku masing-masing dan dikerjakan. Kemudian yang jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Silahkan disalin dan dikerjakan. Apabila menemui kesulitan, bisa berdiskusi dengan teman atau pelajarannya diulang-ulang kembali. Bisa juga ditanyakan kepada orang tua, para guru, para kiai, para asatid, atau ustadz-ustadzahnya masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pelajaran Tarikh Islam di bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.